Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan saya kembali menyapa Bapak Nasir Jamil. Pak Nasir, masih bersama kami? Ya, Veronica. Baik, ya. Pak Nasir, kalau memang juga dari penyampaian Mas Antoni bahwa pendekatan yang dilakukan memang ada pendekatan khusus, tidak seperti kemudian pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat mungkin di ibu kota ataupun di beberapa daerah lainnya. Nah, ini juga kan kalau kita lihat bahwa pemerintah sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pejabat daerah di sana, di Papua, apakah itu gubernurnya atau pejabat setempat. Harusnya kan kemudian yang melanjutkan komunikasi ini ke masyarakat adalah pejabatnya. Ini artinya bahwa komunikasi itu sulit kemudian terjalin antara pemerintah dengan masyarakatnya atau pemerintah dengan pejabatnya juga memang tidak cukup baik begitu, Pak? Ya, itu yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian masyarakat Papua melakukan konsolidasi, ya, konsolidasi demokrasi, konsolidasi sosial di tengah-tengah mereka. Bagaimana pemimpin-pemimpin mereka, para kepala daerah bisa melakukan hal ini, ya, sehingga mereka menjadi bahagian dari pemerintahan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, sehingga kemudian masyarakat Papua mengetahui bahwa pemerintah pusat yang menurut pengetahuan DPR RI sudah berupaya keras, meskipun tadi memang masih ada pandangan bahwa upaya-upaya pemerintah pusat untuk membangun Papua masih dalam tanda kutip di atas kertas, ya. Tapi saya ingin katakan bahwa kucuran dana ke Papua itu cukup signifikan, ya. Nah, karenanya saya pikir konsolidasi di masyarakat Papua ini harus dilakukan. Tentu saja kita tidak kemudian mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk ingin tidak puas sebagai bahagian dari orang Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi saya juga ingin mengatakan bahwa pemerintah pusat hari ini harus segera menjaga, memastikan bahwa kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh tokoh dan pimpinan-pimpinan agama di Papua itu harus dijaga dengan baik gitu loh, ya. Jangan menganggap remeh insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara tersebut, ya. Sebab saya mendengar ada seorang petinggi di TNI yang mengatakan bahwa kasus di Tolikara itu seperti petasan. Tentu kita tidak boleh memberikan simplifikasi seperti itu, ya. Sebab tentu saja ini kalau kemudian kita melakukan simplifikasi seolah-olah tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita semuanya. Betul. Nah, karenanya kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan dan tokoh-tokoh agama di Papua terkait dengan insiden di Tolikara itu harus dijaga, dipelihara oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah setempat dan juga dipantau oleh pemerintah pusat. Dan rumah yang dibakar, kios yang dibakar, masjid yang dibakar itu harus dibangun kembali. Orang yang menjadi korban itu harus disantuni dengan berupa uang tunai dan lainnya. Dan paling penting menurut saya adalah bagaimana mengusut kasus ini secara hukum. Siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya itu harus berhasil diungkapkan oleh aparat kepolisian. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Apakah benar ini ada motif agama, ya? Apakah benar ada dalam tanda kutip keterlibatan OPM dalam kasus ini? Apakah benar ada pihak-pihak asing yang berusaha untuk mengacaukan Indonesia dengan membuat situasi seperti ini di Papua? Nah, spekulasi ini kan harus dijawab oleh pemerintah dengan melakukan penegakan hukum, mengusut tuntas kasus ini. Makanya saya katakan tadi di awal, kalau ini kemudian berlarut-larut, maka tadi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu mungkin akan berkurang, dan masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak punya keinginan yang kuat untuk menyelesaikan ini. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh pimpinan Polri, pimpinan TNI, ya, saya pikir ini harus dituntaskan sehingga kemudian masyarakat Indonesia melihat bahwa apa yang terjadi di Papua, di Tolikara tersebut, meskipun berbau agama, tapi itu adalah kriminal, ya, yang harus diusut secara hukum. Baik, Pak Nasir Jamil, terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali ke Ibu Maimun. Ibu Maimun, Anda kemudian optimistis apabila kasus Tolikara ini sudah diusut tuntas dan kemudian ditemukan pelakunya dan kemudian dasar dari kekisruhan tersebut, Anda optimistis tidak akan terjadi kericuhan dan kekisruhan lagi di Papua begitu? Saya sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena ada satu masalah yang yang juga kita harus pahami, bahaya laten dari ketidakpuasan sebagian orang Papua terhadap
bergabungnya Papua kepada Indonesia. Oke. Waktu saya di Inggris, saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang menyampaikan beberapa hal yang kemudian memang membuat saya, oh, this is this. Ini memang yang mereka katakan dulu waktu kita diskusi di satu tempat di Inggris. Karena yang ingin mereka lakukan adalah making noise, membuat banyak dalam tanda kutip suara ya, keributan begitu, untuk kemudian melewatkan ide Papua Merdeka tadi. Nah, saya curiga memang kerusuhan yang kemarin mungkin ada kaitannya dengan apa yang disebut oleh beberapa orang di Inggris waktu saya sedang ada di sana. Nah, jadi saya terus terang untuk daerah Papua mungkin perjalanannya cukup panjang untuk bisa kemudian situasinya bisa damai dan tentram kembali begitu, karena masalah real, masalah yang penting perlu untuk disegerakan mencari solusinya. Oke, baik, terima kasih Bu Maimun sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Terakhir ke Anda Mas Antoni, bahwa kasus Tolikara memang harus segera diusut tuntas siapa pelaku dan apa dasar kemudian kekisruhan atau kericuhan yang terjadi di sana. Tapi adakah kemudian rekomendasi khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah? Artinya bahwa sebenarnya kan tidak hanya itu, tidak hanya kericuhan itu, tapi kondisi pembangunan di sana juga memang beda dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan Papua sendiri dianaktirikan begitu. Pertama tentu karena ini sudah menjadi perhatian publik dan menjadi isu yang berbau sektarian, kemudian pemerintah tidak ada pilihan lain untuk segera mungkin mengungkap siapa pelakunya dan segera dibuka ke publik gitu, sehingga publik dapat melihat, wartawan juga dapat langsung mengakses informasi itu gitu, sehingga terbuka. Yang kedua, jauh dari itu tentunya ya, jauh dari itu bahwa masalah Papua ini bukan masalah baru dan oleh karena itu pendekatan yang lebih dialogis ya, pendekatan yang tidak melulu melalui dengan security approach itu menjadi hal yang penting untuk menyelesaikan perdamaian. Karena pengalaman dari berbagai macam negara yang saya pelajari, misalkan pendekatan militer itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu tertentu gitu, tapi karena akar masalahnya tidak pernah diadres gitu ya. Anak cucu yang kemudian misalkan terbunuh atau korban dalam pertempuran kemudian juga akan bangkit kembali untuk mengobarkan semangat yang sama. Oke. Ya, jadi lagi ini adalah pendekatan dialog yang inklusif yang menurut saya akan lebih menjamin perdamaian di Papua. Baik. Dan kalau perlu memang ada tim khusus yang intens kemudian menjalin komunikasi tersebut begitu. Baik, terima kasih Mas Antoni sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.